Bayangkan jatuh cinta pada seseorang yang usianya jauh lebih muda, di tengah gosip tetangga dan penolakan keluarga. Mirna, seorang janda 45 tahun, harus menghadapi dilema terbesar dalam hidupnya. Apakah ia berani mengikuti hatinya, atau menyerah demi orang-orang di sekitarnya? Halo sahabatku semua. Kali ini kita akan masuk ke sebuah kisah yang bisa mengguncang perasaan kalian. Penuh ketegangan, drama, dan makna hidup yang dalam. Pastikan kalian sudah tekan tombol subscribe dan like. Jangan lupa juga tinggalkan komen kalian, karena setiap komentar sangat berarti dan bisa jadi bahan cerita menarik di episode selanjutnya. Dan yang pasti, biar kalian gak melewatkan satupun kisah seru berikutnya. Inilah kisah terlarang pemuda yang jatuh cinta pada wanita yang umurnya jauh di atasnya. Beginilah ceritanya. Siang itu, matahari terasa begitu terik. Jalanan kompleks perumahan sepi, hanya suara burung dan deru motor sesekali lewat. Mirna, seorang wanita berusia 45 tahun, baru saja keluar dari supermarket dengan wajah lelah. Hidupnya sejak ditinggal suami terasa hampa. Ia terbiasa melakukan semuanya sendiri, tanpa ada tempat berbagi cerita. Saat hendak pulang, tiba-tiba mobilnya berhenti mendadak. Ban bagian belakang kempes, tepat di tengah jalan. Mirna panik. Apalagi ia memang tak pernah bisa mengganti ban sendiri. Mirna turun dengan wajah cemas, mencoba membuka bagasi. Tangannya gemetar, keringat bercucuran meski hanya berdiri. Dari kejauhan, seorang pemuda tampan berusia 33 tahun mendekat. Tubuhnya tegap, kemeja yang ia kenakan rapi. Pemuda itu tersenyum ramah. "Ada yang bisa saya bantu, Bu?" tanyanya tenang. Mirna sempat ragu, antara malu dan lega. "Ban mobil saya kempes, saya nggak tahu cara ganti," jawabnya pelan. Tanpa banyak basa-basi, pemuda itu langsung jongkok, membuka baut ban dengan cekatan. Mirna berdiri di samping, hanya bisa memperhatikan. Ada sesuatu yang aneh. Tatapan mata pemuda itu terasa begitu dalam. Mirna berusaha menunduk, hatinya berdebar tanpa alasan. Dalam 15 menit, ban sudah terganti. Pemuda itu berdiri, tersenyum lagi. "Sudah selesai, Bu. Hati-hati di jalan." Mirna mencoba membalas senyum, tapi lidahnya keluh. "Terima kasih ya." Siapa nama kamu?" tanyanya ragu. Pemuda itu hanya menatap sebentar, lalu menjawab singkat, "Fahmi." Nama itu terus terngiang di kepala Mirna. Saat ia menutup pintu mobil, ada perasaan asing yang muncul. Antara kagum, takut, dan penasaran. Ia tak tahu, pertemuan singkat ini akan mengubah seluruh hidupnya. Sejak kejadian ban kempes itu, Mirna jadi sering tanpa sengaja bertemu dengan Fahmi. Awalnya ia mengira pemuda itu hanya kebetulan lewat, tapi lama-lama Mirna sadar, ternyata Fahmi tinggal tak jauh dari rumahnya. Rumahnya sederhana, tak sampai 10 menit jalan kaki dari kediaman Mirna. Setiap kali berpapasan, Fahmi selalu menyapa ramah. "Pagi, Bu Mirna," katanya sambil tersenyum. Sapaan itu membuat Mirna kikuk. Hatinya berdebar, tapi ia berusaha menutupi. Usia 45 tahun membuatnya merasa tidak pantas menanggapi sikap hangat dari seorang pria yang usianya 12 tahun lebih muda. Apalagi, di mata tetangga, Mirna masih menyandang status janda cantik yang kerap jadi bahan omongan. Fahmi bukan sembarang pemuda. Ia seorang arsitek muda, tampan, karirnya sudah mapan. Namun yang membuat Mirna heran, Fahmi selalu menunjukkan sikap hormat. Tidak pernah melewati batas, tidak pernah membuatnya merasa direndahkan. Justru sebaliknya, tatapan Fahmi seolah menganggap Mirna istimewa. Malam-malam Mirna jadi gelisah. Ia sering teringat pada senyum Fahmi. Di satu sisi, ada rasa hangat yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Tapi di sisi lain, ia diliputi ketakutan. "Apa kata orang kalau tahu aku dekat sama pemuda itu?" pikirnya. Ia bahkan takut dianggap tak tahu diri, takut jadi bahan tertawaan. Namun setiap kali bertemu, ketakutan itu seakan runtuh. Ada sesuatu di mata Fahmi yang membuat Mirna sulit menghindar. Semakin ia mencoba menjauh, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh. Dan tanpa disadari, hidup Mirna mulai berubah sejak pertemuan kecil itu. Sebuah perasaan asing, yang perlahan-lahan akan menyeretnya ke dalam cerita yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu hujan turun deras. Angin berhembus kencang,
Suara petir sesekali menggelegar. Di rumahnya yang sepi, Mirna duduk sendiri sambil menatap gelap. Tiba-tiba listrik padam. Rumah mendadak gelap gulita. Hanya suara hujan yang terdengar semakin keras di luar. Jantung Mirna berdegup. Ia benci suasana seperti ini. Sepi, dingin, dan mencekam. Tak lama, terdengar ketukan pintu. Tok tok tok. Mirna terkejut. Siapa yang datang malam-malam begini, di tengah hujan deras? Dengan ragu, ia melangkah ke depan pintu. Saat dibuka, sosok Fahmi berdiri di sana. Basah kuyup, rambutnya meneteskan air hujan. Di tangannya ada lilin dan korek api. "Saya lihat rumah tante gelap, saya bawain ini," ucapnya dengan nada tenang. Mirna terdiam, hatinya bergetar. Ada rasa haru yang tak bisa ia ungkapkan. Seorang pemuda yang bahkan bukan siapa-siapa rela menembus hujan hanya untuk membawakan cahaya di rumahnya. Fahmi masuk, menyalakan lilin satu persatu. Suasana berubah hangat, meski di luar hujan masih menggila. Saat lilin mulai menyala, wajah mereka terlihat jelas dalam cahaya redup. Hening. Hanya suara hujan di luar yang menemani. Mirna berusaha menahan diri, tapi tatapan Fahmi begitu menenangkan. "Tante nggak perlu takut. Saya di sini," katanya pelan. Kalimat itu menghujam hati Mirna. Ada perasaan asing yang selama ini ia kubur, tiba-tiba muncul ke permukaan. Mirna menunduk, berusaha menyembunyikan air matanya. Ia takut salah paham, takut melangkah terlalu jauh. Tapi dalam hatinya, ia tahu, malam itu bukan malam biasa. Itu malam di mana hatinya mulai goyah, dan dunia seakan ingin mempertemukannya lebih dekat dengan Fahmi. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa berbeda bagi Mirna. Fahmi semakin sering mampir ke rumahnya. Kadang hanya untuk ngobrol sebentar di teras, kadang untuk sekadar membantu hal-hal kecil. Mereka sering tertawa bersama, bercerita tentang banyak hal, bahkan kadang larut dalam obrolan panjang sampai lupa waktu. Kehadiran Fahmi membuat rumah Mirna yang tadinya sepi mendadak hidup kembali. Ada suara, ada tawa, ada kehangatan. Tapi kedekatan mereka tidak luput dari perhatian orang sekitar. Awalnya hanya sekadar lirikan, lalu berlanjut jadi bisik-bisik. Itu Mirna ya? Kok sering banget sama anak muda ganteng itu?" bisik seorang tetangga saat melihat mereka belanja bersama di minimarket. Lain waktu, Mirna sengaja mendengar suara lirih dari balik pagar. "Masa ia janda umur segitu dekat sama cowok muda? Nggak malu apa?" Mirna langsung merasa panas dingin. Setiap langkahnya seakan diawasi. Ia jadi serba salah, bahkan takut keluar rumah kalau tak benar-benar perlu. Malam-malamnya dipenuhi gelisah. Rasa bahagia karena Fahmi selalu ada, bercampur dengan rasa takut menjadi bahan cemoohan. Namun yang membuat Mirna semakin bingung, Fahmi sama sekali tidak terpengaruh. Ia tetap datang, tetap ramah, tetap penuh perhatian. "Biarlah orang ngomong apa, Tante. Yang penting saya tahu maksud saya tulus," ucap Fahmi suatu sore, ketika Mirna terlihat murung. Kalimat itu membuat hati Mirna makin bergetar. Ia ingin percaya, tapi di sisi lain ia sadar, hubungan mereka bukan hubungan yang mudah. Bukan hanya soal usia, tapi juga soal pandangan orang-orang di sekitarnya. Semakin hari, dilema itu makin menekan, membuat Mirna bertanya-tanya, apakah ia sanggup melawan omongan orang demi kebahagiaannya sendiri? Sejak gosip mulai beredar, Mirna memutuskan menjaga jarak dari Fahmi. Ia mulai jarang menjawab telepon. Bahkan ketika Fahmi datang ke rumah, ia beralasan sibuk. Padahal hatinya sakit. Malam-malamnya sepi lagi, rumah kembali dingin, tapi ia merasa ini jalan terbaik. Mirna tidak mau semakin jadi bahan omongan tetangga, apalagi mempermalukan anaknya yang sedang kuliah jauh. Namun Fahmi bukan tipe yang mudah menyerah. Suatu sore, ia menunggu Mirna di depan rumah. Wajahnya serius, tatapannya dalam. "Tante, kenapa ngejauh? Saya salah apa?" Mirna terdiam, jantungnya berdegup kencang. Dengan suara pelan ia berkata, "Kamu masih muda, Mi. Tante sudah tua, orang-orang pasti menganggap ini aneh. Tante nggak mau kamu ikut jadi bahan omongan." Fahmi menghela napas panjang, lalu menatap Mirna dengan penuh keyakinan. "Saya nggak peduli orang mau bilang apa. Yang penting, saya serius sama Tante. Saya bukan main-main."
Kata-kata itu membuat Mirna seperti tersambar petir. Bagian dari dirinya ingin percaya, tapi bagian lain merasa takut. Ia sadar, jika langkah ini diteruskan, maka hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Air mata Mirna menetes tanpa sadar. Ia membalikkan badan, berusaha menyembunyikan perasaannya. Kamu nggak ngerti, Mi. Tante punya anak, punya keluarga. Semua bisa hancur gara-gara ini. Suaranya bergetar. Fahmi mendekat. Suaranya tegas namun lembut. Kalau memang saya harus buktikan keseriusan, saya akan lakukan. Asal tante mau kasih kesempatan. Mirna terdiam. Kata-kata itu terus menggema di kepalanya. Malam itu ia sulit tidur. Hanya bisa memikirkan satu hal. Apakah Fahmi benar-benar tulus, atau hanya ilusi yang akan menghancurkan hatinya lagi? Hari itu, Mirna benar-benar tidak menyangka. Anaknya yang kuliah di luar kota tiba-tiba pulang tanpa memberi kabar. Mirna baru saja duduk di ruang tamu bersama Fahmi. Mereka sedang membicarakan hal-hal ringan, tawa kecil sesekali terdengar. Tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. "Mama?" Suara itu membuat Mirna terlonjak kaget. Anaknya berdiri di ambang pintu dengan wajah keheranan. Pandangannya langsung tertuju pada Fahmi yang duduk nyaman di sofa. Suasana mendadak kaku. Mirna gugup, tangannya gemetar. Kamu pulang, nak?" katanya terbata. Sang anak tidak menjawab. Matanya tajam menatap Fahmi dari ujung kepala sampai kaki. "Mama, ini siapa?" Suaranya dingin, penuh curiga. Fahmi mencoba berdiri, lalu menyapa sopan. "Perkenalkan, saya Fahmi, teman Mama." Tapi justru kata-kata itu membuat situasi makin tegang. Anak Mirna mengerutkan kening, jelas tidak percaya. "Teman? Anak muda seganteng ini nongkrong di rumah Mama sore-sore, cuma teman?" Mirna terdiam. Lidahnya keluh, wajahnya memanas. Ia tahu, apapun jawabannya hanya akan memperburuk keadaan. Di satu sisi ia ingin jujur, tapi di sisi lain, ia takut kehilangan kepercayaan anaknya. Fahmi tetap tenang, meski terlihat sedikit canggung. Ia memilih diam setelah menyapa. Sementara itu, anak Mirna meletakkan tasnya dengan keras di meja. "Aku capek, Ma. Nggak nyangka pulang-pulang lihat pemandangan kayak gini." Suasana makin mencekam. Malam itu, tidak ada obrolan lagi. Fahmi pamit pulang dengan wajah menunduk. Mirna hanya bisa berdiri kaku, menahan air mata. Ia sadar, badai yang selama ini ia khawatirkan, akhirnya datang lebih cepat dari dugaan. Keesokan paginya, suasana rumah Mirna begitu tegang. Sejak semalam, anaknya memilih diam, wajahnya dingin, seolah menyimpan amarah. Mirna menyiapkan sarapan dengan tangan gemetar, berharap suasana bisa mencair. Namun begitu duduk, anaknya langsung membuka suara. "Mama malu nggak sih? Dekat sama cowok seumuran aku." Kata-kata itu menghantam hati Mirna. Sendok di tangannya jatuh, nafsu makan seketika hilang. Ia menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kamu salah paham. Fahmi itu orang baik. Dia tulus bantu Mama." Namun anaknya tidak peduli. Orang baik? Atau cuma mau manfaatin Mama? Mama sadar nggak? Umur Mama sama dia jauh banget? Nanti orang-orang ketawa lihat Mama. Mirna terdiam. Suaranya tercekat di tenggorokan. Hatinya campur aduk antara sakit, sedih, dan bersalah. Ia tahu anaknya tidak sepenuhnya salah. Omongan tetangga sudah mulai menyebar, dan kini anaknya sendiri yang melontarkan kata-kata paling menusuk. Tak kuasa menahan perasaan, Mirna menangis di hadapan anaknya. "Mama cuma pengen bahagia, setelah sekian lama sendiri. Apa salah kalau Mama merasa nyaman sama dia?" Suaranya bergetar, penuh luka. Namun anaknya tetap keras. "Bahagia Mama nggak harus dengan cara ini. Aku nggak bisa terima, Ma. Aku malu." Suasana meja makan hening, hanya terdengar isak Mirna yang tertahan. Hari itu, untuk pertama kalinya, Mirna benar-benar merasa terpojok. Antara cinta yang membuatnya hidup kembali, dan anak yang selama ini jadi alasan ia bertahan. Dan disitulah, hatinya mulai runtuh. Ia merasa dihadapkan pada pilihan yang sama sekali tidak mudah. Malam itu, Mirna duduk sendirian di kamar.
Matanya bengkak karena terlalu banyak menangis. Kata-kata anaknya terus terngiang di kepala. Aku malu, Ma. Aku nggak bisa terima. Rasa bersalah menekan dadanya begitu kuat. Ia merasa menjadi ibu yang egois, seolah menukar kebahagiaan anaknya demi dirinya sendiri. Di tengah kegalauan itu, ponselnya berdering. Nama Fahmi tertera di layar. Mirna ragu, tapi akhirnya ia angkat. Suara Fahmi terdengar lembut. Tante, saya tahu anak tante nggak suka sama saya. Tapi saya janji, saya akan buktiin kalau niat saya tulus. Mirna terdiam, air matanya kembali jatuh. Mi, kamu nggak ngerti. Semua ini nggak gampang. Aku nggak sanggup kalau harus milih antara kamu sama anakku. Fahmi menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Saya ngerti, Tante. Tapi saya juga nggak mungkin ninggalin begitu aja. Saya sayang sama Tante, dan saya mau berjuang. Kalimat itu membuat dada Mirna sesak. Ada harapan, tapi juga ketakutan yang besar. Malam itu, Mirna hanya bisa menangis di ujung ranjang. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Tuhan, apa aku salah kalau ingin bahagia lagi? Apa aku berdosa kalau mencintai orang yang jauh lebih muda? Kepalanya penuh dilema. Di satu sisi, ada Fahmi yang terus menunjukkan kesungguhan. Di sisi lain, ada anaknya yang jelas-jelas menolak. Hatinya seperti ditarik kedua arah yang berlawanan, membuatnya hampir hancur. Dan sejak malam itu, Mirna sadar, hidupnya tak lagi sama. Ia sudah masuk ke dalam pusaran yang akan semakin sulit ia kendalikan. Beberapa hari kemudian, Fahmi mengambil keputusan berani. Ia tahu jika hubungannya dengan Mirna harus terus berjalan, ia tak bisa hanya menunggu dari jauh. Ia harus menghadapi anak Mirna, meski risiko ditolak begitu besar. Suatu sore, Fahmi mengetuk pintu rumah Mirna. Mirna menatapnya dengan mata penuh cemas. Mi, apa kamu yakin mau masuk? Fahmi mengangguk. Saya harus bicara langsung, Tante. Ia masuk, menatap anak Mirna yang sedang duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Semua mata seketika tertuju padanya. Detik-detik itu terasa menegangkan, seperti waktu berhenti. Fahmi menarik napas, lalu berbicara dengan tenang namun tegas. Saya Fahmi, teman Mama. Saya tahu usia kami berbeda, dan mungkin ini terlihat aneh. Tapi saya serius, saya tulus, dan saya ingin membuktikannya. Anak Mirna menatapnya dengan skeptis. Kamu serius? Serius mengganggu hidup Mama aku? Fahmi tetap tenang, menunduk sedikit sambil menjaga nada suaranya tetap sopan. Saya tidak ingin mengganggu. Saya hanya ingin Mama bahagia. Kalau anaknya tidak percaya, saya akan terus berusaha membuktikan niat saya. Mirna menahan napas. Suasana begitu tegang. Setiap kata yang keluar dari mulut Fahmi terasa seperti ujian bagi semua orang di ruangan itu. Anak Mirna tampak terkejut dengan ketegasan dan kesungguhan Fahmi. Tapi meski begitu, ia belum bisa menerima. Pertemuan itu berakhir dingin, tanpa keputusan. Fahmi pamit pulang, namun tatapannya tetap lembut ke Mirna. Hatinya berdebar. Mirna tahu, langkah ini akan mengubah hidupnya lebih dari sebelumnya. Semua orang di rumah itu terdiam, menyadari bahwa hubungan mereka bukan sekadar hal biasa. Setelah pertemuan tegang itu, Mirna memutuskan untuk mencoba menjauh dari Fahmi. Ia takut hubungannya makin rumit, takut anaknya semakin membenci, dan takut gosip tetangga makin parah. Ia mulai membatasi komunikasi, tidak lagi menyapa setiap kali bertemu, bahkan menolak ajakan keluar. Hatinya hancur, tapi ia merasa ini satu-satunya jalan untuk meredakan tekanan. Namun Fahmi bukan tipe yang menyerah. Suatu sore, ketika Mirna sedang duduk di teras rumah sambil menatap halaman yang hujan, Fahmi muncul lagi. Basah karena hujan, tapi dengan senyum tenang yang selalu membuat Mirna lemah. Tante, saya tahu Tante mencoba menjauh, tapi saya nggak akan mundur begitu saja. Saya serius, dan saya ingin tetap ada untuk Tante, katanya. Mirna menunduk, air matanya hampir jatuh. Mi, ini sulit. Anak aku nggak akan terima. Tetangga semua ngomongin kita. Fahmi melangkah lebih dekat. Nada suaranya lembut tapi penuh keyakinan. Saya ngerti, Tante. Tapi kalau saya mundur sekarang, saya akan menyesal seumur hidup.
Saya mau berjuang demi kita. Kalau Tante memberi kesempatan, saya janji akan tetap tulus. Hati Mirna campur aduk. Ia ingin menyerah, tapi kata-kata Fahmi menusuk hatinya. Rasa takut dan cinta saling bertabrakan. Malam itu, di teras rumah yang basah hujan, dua orang dengan perasaan saling bertaut, berdiri dalam diam. Mirna sadar, ia sedang berada di persimpangan paling sulit dalam hidupnya. Tetap menjaga jarak untuk semua orang, atau mengikuti hatinya yang menjerat pada satu nama, Fahmi. Dan tanpa disadari, jarak yang ia ciptakan justru membuat perasaannya pada Fahmi semakin kuat. Di balik perhatian dan kesabarannya kepada Mirna, Fahmi sendiri tidak lepas dari tekanan. Keluarganya mulai bertanya-tanya tentang pilihannya. "Kamu serius sama wanita yang usianya jauh lebih tua?" tanya kakak laki-lakinya suatu sore di ruang tamu rumah Fahmi. "Apa kamu nggak takut dicemooh orang, Mi?" Fahmi menatap tegas. "Saya tahu umur kami beda, tapi saya bahagia bersamanya. Saya nggak peduli apa kata orang. Ini soal hati saya, bukan soal status atau gosip tetangga." Orang tuanya tampak ragu, namun Fahmi tetap tenang. Ia sadar ini bukan hal mudah. Ia harus membuktikan keseriusannya, tidak hanya pada Mirna, tapi juga pada keluarganya sendiri. Tekanan itu semakin terasa ketika berita tentang hubungan mereka mulai sampai ke telinga orang tua Fahmi. Meski begitu, setiap kali Fahmi memikirkan Mirna, rasa percaya diri itu kembali muncul. Ia ingat tatapan mata Mirna yang membuatnya tenang, suara tawa yang membangkitkan semangat, dan kehangatan yang jarang ia rasakan di hidupnya. Ia tahu, orang boleh menentang, tapi hatinya tidak bisa bohong. Fahmi juga tahu perjuangan ini tidak mudah. Tidak hanya menghadapi tetangga, anak Mirna, dan keluarganya sendiri, tapi juga rasa takut Mirna yang selalu menahan diri. Namun, ia tetap yakin, jika ia benar-benar tulus, semua akan melihat kesungguhan itu suatu hari nanti. Dan sejak hari itu, Fahmi memutuskan, ia akan berjuang sampai titik terakhir. Hati Mirna bukan hanya untuk dicintai, tapi juga untuk diperjuangkan. Tidak peduli seberapa berat dunia menentang, ia siap menghadapi semuanya demi cinta yang ia yakini nyata. Beberapa minggu kemudian, Mirna jatuh sakit. Demam tinggi membuatnya terbaring lemah di kamar. Tubuhnya menggigil meski selimut tebal menutupi. Hatinya campur aduk, lelah, takut, dan kesepian. Namun yang membuatnya terkejut, Fahmi muncul tanpa diminta. Ia membawa obat, handuk basah, dan masakan sederhana untuk Mirna. "Tante, kamu harus istirahat. Jangan paksakan diri," ucap Fahmi sambil duduk di sisi ranjang. Suaranya lembut, tapi tegas. Mirna menatapnya, merasa tersentuh. Tak ada orang lain yang peduli sedalam ini padanya sejak lama. Hatinya bergetar, dan air mata menetes tanpa bisa ditahan. Fahmi merawatnya dengan sabar, memastikan Mirna minum obat tepat waktu, mengganti kompres, bahkan menyiapkan teh hangat. Ia tidak mengeluh, tidak menganggap ini merepotkan. Setiap kali Mirna menatapnya, ada rasa aman dan nyaman yang sulit dijelaskan. Di tengah malam, Mirna membuka mata. Ia melihat Fahmi duduk terkantuk di kursi dekat ranjang. Hatinya lembut. "Mi, kamu sungguh tulus?" tanyanya pelan. Fahmi tersenyum tipis, menatapnya penuh keyakinan. "Tante, saya nggak cuma suka sama Tante. Saya sayang, dan saya mau buktikan kalau saya tulus sampai kapanpun." Air mata Mirna jatuh. Kali ini bukan karena rasa bersalah atau takut, tapi karena hatinya luluh. Ia menyadari sesuatu yang selama ini ia coba sembunyikan. Kebahagiaan bisa datang kembali, bahkan setelah bertahun-tahun sendiri. Malam itu, di kamar yang remang cahaya lampu, Mirna sadar satu hal. Fahmi bukan sekadar hadir dalam hidupnya. Ia adalah orang yang benar-benar membuat hatinya merasa hidup lagi. Dan dari situlah, perasaan yang ia kubur begitu lama mulai muncul dengan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Meski Fahmi telah menunjukkan kesungguhan, bayangan konflik keluarga masih menghantui Mirna. Anaknya tetap menolak, dan gosip tetangga terus berdengung di telinga. Setiap langkah Mirna terasa penuh tekanan. Malam-malamnya kini lebih sering gelisah daripada nyenyak. Pikirannya berkecamuk antara cinta dan tanggung jawab. Di ruang tamu, Mirna duduk termenung, memandang lampu yang remang. Ia ingat kata-kata anaknya yang menohok, "Mama nggak bisa begitu. Mama harus mikirin aku dulu." Hatinya remuk.
Ia tahu anaknya benar, tapi di sisi lain, ia juga merasakan kebahagiaan yang sudah lama hilang ketika bersama Fahmi. Fahmi mencoba menenangkannya, duduk di samping dengan lembut. "Tante, saya ngerti situasinya berat, tapi jangan biarkan dunia menentukan kebahagiaan Tante. Yang penting saya tulus, dan Tante juga berhak bahagia," katanya. Suara Fahmi membuat dada Mirna sesak. Antara ingin menyerah dan ingin melawan, semuanya bercampur. Ia merasa seperti berdiri di persimpangan jalan yang tak terlihat ujungnya. Pilihan yang ia ambil tidak hanya soal dirinya, tapi juga masa depan anaknya dan kehormatan keluarga. Malam itu, air matanya jatuh lagi. Ia tahu setiap keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi besar. Namun, di tengah semua ketakutan itu, satu hal jelas di hatinya. Rasa cintanya pada Fahmi tidak bisa dipungkiri. Hatinya mulai menyadari, mungkin kebahagiaan sejati memang selalu datang dengan risiko besar. Dan malam itu, Mirna memutuskan untuk tidak lagi menutup hati sepenuhnya, meski jalan di depannya masih penuh tantangan. Suasana rumah Mirna begitu tegang hari itu. Fahmi membawa keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia berdiri di ruang tamu, menatap Mirna dan anaknya dengan serius. Semua orang menahan napas. Hanya detak jantung yang terdengar begitu jelas di antara keheningan. "Bu Mirna, saya mau ngomong serius," ujar Fahmi dengan suara tenang tapi tegas. Mirna menatapnya, hatinya berdebar. Fahmi menarik napas panjang, kemudian menatap anak Mirna. "Saya tahu usia kami berbeda, dan mungkin ini mengejutkan. Tapi saya tulus, dan saya ingin hidup bersama Mama, apapun risikonya." Anak Mirna terkejut, matanya membelalak. Suasana menjadi sangat tegang. Mirna merasa campur aduk, takut, haru, dan penasaran. Ia tidak pernah membayangkan Fahmi akan berani melakukan ini, melangkah langsung di depan keluarganya sendiri. Fahmi kemudian turun berlutut, membawa cincin sederhana yang selama ini ia simpan. "Mama Mirna, maukah Mama menerima saya sebagai pasangan hidup Mama? Saya janji akan selalu menghargai dan menyayangi Mama." Hening. Semua orang di ruangan itu terdiam, menunggu jawaban. Suasana seakan melambat. Mirna merasakan dada sesak. Air matanya hampir jatuh. Ini adalah momen yang menentukan. Keberanian Fahmi menabrak semua ketakutan dan gosip. Di luar, hujan turun perlahan, menambah drama suasana. Mirna menatap Fahmi dalam-dalam, menyadari satu hal. Keberanian dan keseriusannya membuat hati Mirna luluh. Namun keputusan akhir belum tiba, dan malam itu meninggalkan pertanyaan besar bagi semua yang hadir. Apakah cinta mereka akan diterima atau tetap menjadi rahasia yang menyakitkan? Malam itu, seluruh rumah terasa hening. Semua menunggu jawaban Mirna. Di hadapan Fahmi yang masih berlutut, tatapan Mirna berkali-kali beradu dengan mata anaknya. Hatinya berdebar luar biasa. Semua ketegangan, semua dilema, semuanya berkumpul dalam satu detik yang menentukan. Mirna menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia tahu keputusan yang diambil malam ini akan mengubah hidupnya selamanya. Antara cinta yang membuat hatinya hidup kembali dan tanggung jawab sebagai ibu, pilihannya terasa berat. Namun sesuatu di dalam hatinya menjerit. Ia tidak ingin kehilangan Fahmi. Aku menerima kamu, Fahmi," kata Mirna akhirnya. Suaranya bergetar. Air mata jatuh di pipinya. Fahmi tersenyum lebar, bangkit, dan memeluknya dengan lembut. Dalam pelukan itu, semua ketegangan dan ketakutan seakan sirna sejenak. Anak Mirna menunduk, masih sulit menerima, tapi perlahan wajahnya mulai melunak. Ia menyadari, ibu dan Fahmi saling mencintai dengan tulus. Tetangga yang selama ini mengintip dari jendela pun tak bisa lagi menahan gosip. Namun bagi Mirna dan Fahmi, itu tidak penting. Yang penting adalah mereka menemukan keberanian untuk memilih cinta, meski harus menghadapi dunia. Malam itu, hujan berhenti. Rumah yang sebelumnya penuh ketegangan kini dipenuhi rasa lega dan kehangatan. Mirna tersenyum, menyadari bahwa hidupnya tidak lagi sepi. Ia menemukan seseorang yang tidak hanya mencintainya, tapi juga berani berjuang untuknya. Dan dari sinilah, perjalanan baru mereka dimulai. Cinta yang teruji, namun akhirnya diterima oleh hati mereka sendiri. Kisah Mirna dan Fahmi mengajarkan bahwa cinta sejati tidak selalu datang dalam bentuk yang mudah atau sesuai dengan ekspektasi orang lain.
keberanian untuk jujur pada perasaan sendiri, kesungguhan dalam memperjuangkan kebahagiaan, dan kemampuan menghadapi penilaian orang di sekitar adalah kunci untuk menemukan cinta yang tulus. Kadang, mengikuti hati berarti berani melawan norma dan menghadapi risiko. Tapi disitulah kebahagiaan sejati bisa ditemukan. Terima kasih sahabat setiaku yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.